Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita semua sebagai makhluknya yang paling mulia. Dan tentunya karena kita dimuliakan, Allah memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, rezeki-rezeki, bahkan kita kemudian diberkahi sehingga bisa hadir dan kemudian bisa menjadi bagian dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam kemudian selalu tercurah limpahkan, selalu tersampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umat Islam dan juga umat-umat yang lainnya dari zaman kegelapan jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti Islam kemudian jaya saat ini. Saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat kepada kita semua terkait dan apa-apa yang kemudian berkaitan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam kandungan ayat tersebut, tentu kita kemudian bisa memahami, kemudian kita bisa mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke tema nih, apa sih keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu? Nah, di bulan Ramadan itu kita kemudian secara tidak sadar mungkin ya, atau mungkin secara sadar juga, kita meningkatkan kualitas diri kita dan kualitas amal ibadah kita. Tentu saja ketika selain di bulan Ramadan, kita mungkin terpaksa atau mungkin disuruh melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan yang sifatnya kemudian dilaksanakan itu mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa gitu. Namun ketika kita sampai di bulan suci Ramadan, amalan-amalan seperti sholat tahajud, kemudian sholat duha, bahkan hingga tadarus Al-Quran sekalipun, kita rela untuk melaksanakannya, bahkan untuk berkali-kali dalam sehari dan lebih dari 2 hari dan seterusnya. Dan apakah kemudian keistimewaan di bulan Ramadan itu berkaitan dengan amal ibadah? Tentu saja. Karena bulan Ramadan ini diistimewakan karena amalan-amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Gitu. Dan kemudian di sini apa sih amal-amal ibadah yang kemudian bisa mendorong seseorang untuk kemudian bisa meningkatkan kualitas dirinya? Tentu saja yang dikhususkan dalam tema ini adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam seharian kita. Dan tentu saja juga menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Dan Al-Quran ini kemudian diamalkan sehari-harinya sebagai wasilah, gitu ya, sebagai perantara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada Islam. Dan ternyata kemudian membaca Al-Quran ini sebagai kemudian menjadi pedoman, petunjuk umat hidup manusia. Al-Quran ini kemudian berpahala dan juga mendapatkan balasan ketika kita kemudian mentadaburi, membaca dan menghafalkannya. Begitu, jadi diturunkannya Al-Quran kemudian menjadi spesial bagi umat Islam dan juga menjadi spesial ketika masuk bulan Ramadan. Begitu. Allah sendiri kemudian berfirman di Al-Quran ayat surah Al-Baqarah 185 tadi yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu kemudian ya diturunkan di bulan Ramadan menandakan bahwa ada keistimewaan tersendiri di Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan kemudian pada 17 Ramadan. Pada saat Nabi kemudian lagi bersemayam di Gua Hiro. Emang ngapain sih Nabi di Gua Hiro pada saat itu? Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi Nabi, khawatir dan kemudian gelisah akan kondisi umatnya, kondisi kaum Quraisy yang saat itu sedang menerapkan konsep jahiliyah di kota Mekah. Mekah pada saat itu bukan Mekah seperti yang saat ini. Pada saat itu jahiliyah, istilah jahiliyah ini yang kemudian menggambarkan betapa rusaknya moral orang-orang Arab ketika saat itu terpusat kemudian di kota Mekah. Mengapa seperti itu? Karena di Mekah ini kemudian ada Ka'bah yang kemudian menjadi pegangan atau menjadi tempat orang-orang yang menganggap agama Hanafi ya, atau
agama yang dulu ya dianut oleh nenek moyang atau Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kemudian mensucikan Ka'bah tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pedagang-pedagang paling kaya di Arab datang dari kaum yang ada tinggal di kota Mekah. Kafilah Bani Quraisy. Mereka itu sangat terkenal di seluruh jazirah Arab. Dan mereka menggambarkan kekayaan, menggambarkan kewibawaan yang besar di kalangan orang-orang Arab. Sehingga Mekah kemudian menjadi kota yang sangat spesial pada saat itu. Namun, Mekah kemudian tidak bisa mengharapkan kebaikan dari sana. Walaupun kemudian Nabi Muhammad lahir di kota Mekah sekalipun, Mekah tetap menjadi kota yang bisa dianggap sangatlah rusak dari segi moral, etika, dan adab. Diturunkannya Al-Quran adalah sebagai tujuan untuk merubah sikap orang-orang Arab pada saat itu. Maka Rasulullah diturunkannya Al-Quran di Gua Hira pada saat itu dengan lafaz Iqra yang kemudian menggetarkan sanubari Rasulullah SAW. Itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa di kehidupan beliau dan juga untuk masalah Islam ke depannya. Dan tentu saja agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah agama baru yang kemudian bisa bertahan ke solidannya, bisa bertahan keislaman dari Islam itu sendiri hingga sampai saat ini. Begitu. Dan karena kespesialan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, kemudian sebagai wasilah untuk memperbaiki kondisi Jazirah Arab pada saat itu, maka oleh karena itulah Al-Quran itu dijadikan sebagai salah satu pedoman umat Islam yang paling mulia dan menjadi salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Memangnya Al-Quran itu sepenting apa sih? Gini ya, ibaratnya Al-Quran itu adalah pedoman gitu. Al-Quran itu ibaratnya adalah sesuatu hal yang sangat kita butuhkan atau guidebook yang kemudian kita butuhkan untuk merangkai sesuatu yang akan menjadi pegangan kita di masa depan. Apakah ketika kita tidak punya guidebook kita tetap bisa hidup? Bisa. Apakah kita kemudian ketika tidak punya panduan kita tetap bisa melaksanakan hari keaktivitasan kita sehari-hari? Bisa. Tapi yang dititik beratkan ketika kita tidak punya panduan dalam hidup, kemungkinan besar tersesat itu akan terjadi. Tersesat. Nah, tersesat itulah yang kemudian menjadi kekhawatiran orang-orang pada saat itu. Seperti contohnya paman Rasulullah Abu Thalib yang kemudian melihat kondisi, apakah ini sudah terlalu jauh? Apakah ini sudah melampaui batas? Di mana pedoman itu? Di mana orang-orang baik yang kemudian bisa mendatangkan sesuatu yang dapat merubah kondisi Arab pada saat itu? Dan kemudian sebagai ibaratnya suatu pedoman yang tidak akan membuat kita tersesat, maka oleh karena itulah Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat yang kemudian membimbing jutaan umat Islam saat ini kepada jalannya yang lurus. Gitu. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali ke topik, Al-Quran itu kemudian menjadi penting ketika masuk di bulan Ramadan. Karena bertadarus di dalamnya, bertadaburinya kemudian dapat kita berlipat-lipat gandaan pahala. Tentu saja banyak sekali ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i radhiyallahu an dapat mengkhatamkan 60 kali dalam satu kali Ramadan membaca Al-Quran. Imam Malik radhiyallahu an akan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang sunnah untuk dialih fokuskan kemudian membaca dan bertadarus Al-Quran bersama para murid-muridnya. Sufyan Ats-Tsauri sama seperti ulama-ulama yang lainnya, mereka lalu mengalih fokuskan kegiatan di bulan Ramadan itu untuk baca Al-Quran. Dan memang karena Al-Quran itulah yang terkandung 114 ayat itu mengandung banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama ketika di bulan Ramadan kita bisa mengamalkan banyak sekali aktivitas-aktivitas, banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah yang kemudian sangat berkaitan dengan Al-Quran. Dan untuk karena itu, di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa ayo kita kemudian bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Tingkatkan kualitas ibadah dengan membaca Al-Quran. Tingkatkan kemudian kualitas diri kita dengan menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan memberi kita ketenangan hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan di masa depan dan yang akan datang. Dan tentu saja Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat kita ketika di yaumil akhir. Dan semoga Allah kemudian memberikan kita syafaat tersebut dan ke semua umat yang ada setelah kita, sebelum kita, dan yang ada saat ini. Mungkin itu cukup sekian dari apa yang bisa sampaikan terhadap dan terkait keistimewaan dan keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih.
Jika ada salah maka itu datang dari saya, dan jika ada kebaikan dan tentu saja hikmah maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.